Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara Sarwenda dan Ruben Onsu masih terus berlanjut. Selain persoalan hak asuh anak, konflik mengenai harta bersama, khususnya rumah, kini memunculkan perbedaan pernyataan dari kedua belah pihak. Belakangan ini, pihak Sarwenda disebut mengklaim bahwa rumah yang selama ini ditempati telah menjadi miliknya. Klaim tersebut langsung menuai tanggapan dari pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang. Ia mempertanyakan dasar klaim tersebut. Ia menilai jika memang rumah tersebut telah sah menjadi milik Sarwenda, seharusnya tidak lagi muncul pernyataan bahwa Ruben Onsu tidak membayar cicilan hingga rumah terancam disita. Lebih lanjut, Minola menegaskan bahwa hingga saat ini persoalan terkait rumah tersebut masih dalam proses dan belum mencapai penyelesaian akhir. Dengan demikian, menurutnya, belum ada keputusan hukum yang menetapkan secara pasti kepemilikan aset tersebut. Lantas, benarkah menurut Minola Sebayang, jika Sarwenda merasa rumah itu adalah miliknya, maka dialah yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran cicilan rumah tersebut? Benarkah juga terkait anak-anak, uang mengikuti live streaming sampai tengah malam buat Ruben Onsu berniat meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru perceraian antara Sarwenda dan Ruben Onsu kembali memanas. Selain persoalan hak asuh anak, sengketa harta bersama berupa rumah kini menjadi sorotan publik. Belakangan, pihak Sarwenda mengklaim bahwa rumah yang selama ini ditempati telah menjadi miliknya. Klaim tersebut langsung menuai respons dari pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang. Ia mempertanyakan dasar klaim tersebut dan menilai terdapat kejanggalan dalam pernyataan pihak Sarwenda. Menurutnya, apabila rumah itu benar telah sepenuhnya menjadi milik Sarwenda, seharusnya tidak ada lagi polemik terkait pembayaran cicilan. Pernyataan ini merujuk pada tudingan sebelumnya yang menyebutkan bahwa Ruben Onsu tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan rumah, sehingga berpotensi menimbulkan risiko penyitaan. Pihak Ruben menilai narasi tersebut tidak sejalan dengan klaim kepemilikan penuh yang disampaikan oleh Sarwenda. Lebih lanjut, Minola menegaskan bahwa hingga saat ini, persoalan rumah tersebut masih dalam proses dan belum memiliki penyelesaian hukum yang kokoh. Ia menekankan bahwa status kepemilikan aset dalam perceraian harus ditentukan melalui mekanisme hukum yang jelas, baik melalui kesepakatan kedua belah pihak maupun putusan pengadilan. Masalah rumah, kalau memang misalnya itu udah menjadi rumah bagian daripada S, kenapa masih teriak-teriak bahwa Ruben tidak bayar cicilan sehingga rumahnya terancam disita? Jadi yang dia mau sampaikan itu hak-haknya dia, kewajiban Ruben. Begitu. Kalau memang misalnya apa yang diatur dalam Akta 39 itu sudah terrealisasi dengan sempurna dan sepenuhnya, lalu ketika kami menyurati S, meminta surat-surat yang menjadi bagian miliknya si Ruben, kok nggak diberikan? Kok dikatakan ini masih belum sempurna pembagiannya? Harusnya berikanlah. Berikan apa yang menjadi haknya Ruben sesuai dengan perjanjian tersebut. Dia miliki apa yang sudah menjadi miliknya dia. Kalau misalnya Ruben tidak lagi menunda untuk membayarkan kewajiban penyelesaian rumah itu, ya karena rumah itu udah milik dia, ya hak dan kewajibannya tanggung jawab dia. Ini kan tidak. Masih ngomong tuh di media, Ruben tidak membayar KPR. Rumahnya rumah siapa? Katanya rumah dia. KPR-nya harus Ruben yang bayar. Itulah menunjukkan bahwa semuanya itu belum terselesaikan dengan sempurna. Ya, jadi artinya itu masihlah rumah bersama yang akan diperuntukkan pada waktunya menjadi bagian daripada S. Kapan tuh waktunya?
setelah semuanya selesai, setelah biaya kewajiban bersama di bank itu selesai. Menurut Minola Sebayang juga, kenapa ketika Ruben Onsu meminta hak dan surat tidak dikasih? Beginilah ungkapan kekecewaan Minola Sebayang. Kalau memang misalnya rumah itu sudah sempurna menjadi bagian dalam pembagian Gonogini menjadi milik S, artinya segala hak dan kewajiban yang timbul dari rumah itu menjadi hak dan kewajibannya siapa? S Pemilik, itu. betul ya? Ya. Ya. Lalu kenapa bicara masalah tidak dibayar KPR-nya itu menjadi tanggung jawab Ruben? Nggak tahu, Bang. Inkonsisten kan? Inkonsisten. Lalu kenapa ketika kita bicara mengenai masalah serahkan dong surat-surat tanah, properti yang sudah dikatakan menjadi bagian Ruben. Mereka nggak mau memberikan, katanya masih ada hal-hal yang belum diselesaikan. Selanjutnya, Minola Sebayang juga menegaskan, jika Sarwenda merasa rumah tersebut adalah bagiannya, maka seharusnya dialah yang bertanggung jawab atas pembayarannya cicilan rumah tersebut. Namun kenyataannya, masih singgung Ruben Onsu yang tidak membayar KPR. Dan ini menunjukkan bahwa semuanya belum selesaikan dengan sempurna. Tapi di sisi kita bicara mengenai masalah rumah yang dipakai untuk live streaming atau live TikTok, dibilang itu sudah menjadi miliknya S. Ini inkonsisten kan? Coba masyarakat ayo rame-rame berkomentar, inkonsisten. Nah, itu dari sisi kepemilikan dan pembagian. Minola Sebayang juga angkat bicara terkait fenomena anak-anak yang mengikuti siaran live streaming hingga larut malam. Ia menyoroti kondisi tersebut sebagai hal yang perlu mendapat perhatian serius, terutama jika melibatkan anak di bawah umur, dan tidak dibenarkan. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan mengenai anak-anak dari kliennya yang kerap menonton tayangan langsung hingga melewati waktu istirahat yang seharusnya. Menurutnya, kebiasaan tersebut berpotensi memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, baik dari sisi kesehatan maupun psikologis. Lebih lanjut, Minola Sebayang tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menyikapi persoalan ini. Ia menyebut bahwa saat ini pihaknya masih mengamati perkembangan situasi sebelum mengambil tindakan lebih jauh. Ya, minggu depan itu pasti akan ada upaya yang kami lakukan, nanti lihat saja Mas. Satu, walaupun supaya ibunya tidak meninggalkan rumah, supaya anak-anak bisa diawasi, bukan berarti anak-anak boleh dilibatkan bekerja live TikTok, berjualan bersama-sama dengan ibunya di tengah malam. Betul ya, itu dulu yang pertama. Itu tidak dapat dibenarkan. Ya, kan saya sudah kasih tahu, ya kalau tidak ada halangan minggu depan pasti akan ada upaya hukum atau gerakan yang kami lakukan. Mas kan sudah bisa menjawab sebenarnya. Kalau misalnya minggu depan itu Ruben ada di sini, berarti selagi ketika Ruben masih ada di sini. Kalau Ruben sudah nggak ada di sini, udah umroh ya berarti setelah Ruben umroh. Lantas seperti apa juga pihak Sarwenda ungkap mengenai harta Gonogini yang masih menjadi perdebatan? Heboh pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya Chris Samsiu mengungkapkan bahwa proses pembagian harta Gonogini antara Ruben Onsu dan Sarwenda telah mencapai kesepakatan bersama. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa seluruh aset yang dimiliki selama pernikahan, termasuk rumah yang saat ini ditempati Sarwenda, telah disepakati untuk kepentingan anak-anak mereka. Rumah yang kini menjadi tempat tinggal Sarwenda diketahui masih dalam tahap cicilan. Meski demikian, keberadaan rumah tersebut tetap menjadi bagian dari kesepakatan yang berorientasi pada masa depan anak-anak. Selain rumah, sejumlah aset lain yang dimiliki pasangan tersebut juga tidak dibagi untuk kepentingan pribadi masing-masing, melainkan difokuskan sepenuhnya untuk kebutuhan dan kesejahteraan anak.
Lebih lanjut, Kris Samsiwu juga menjelaskan alasan Sarwenda tetap menggunakan rumah tersebut sebagai tempat bekerja. Menurutnya, keputusan ini diambil demi memberikan kemudahan bagi anak-anaknya. Dengan bekerja dari rumah, Sarwenda dapat tetap dekat dan mudah diakses oleh anak-anak kapanpun mereka merindukan kehadiran ibunya. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen Sarwenda dalam menjalankan perannya sebagai ibu, meskipun di tengah situasi perubahan dalam kehidupan rumah tangganya. Ia berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kedekatan emosional dengan anak-anak. Jadi harus kita pahami bersama dulu ya. Permasalahan gonogini menjadi sebuah permasalahan apabila ya sebenarnya belum ada kesepakatan. Sebenarnya permasalahan gonogini sudah sepakat. Sudah ada pembagian harta A untuk Sarwenda, harta B untuk Ruben. Sebenarnya sudah clear. Termasuk rumah yang ditempati yang ternyata masih dalam cicilan itu juga sebenarnya sudah menjadi hak Sarwenda. Jadi banyak lagi yang dipintir bahwa orang datang sana itu rumah Ruben segala macam. Loh, ini sudah sepakat. Mereka sudah sepakat bahwa itu adalah sudah dibagi, yang mana punya Ruben, yang mana punya Sarwenda. Itu sudah sepakat. Jangan lagi digoreng. Kasihan ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, Sarwenda berkali-kali bahwa semua aset yang dia dapat hanya untuk anak. Kris Samsiwu menyampaikan tentang rencana pertemuan untuk membahas persoalan hak asuh anak yang tengah menjadi perhatian kedua belah pihak. Ia menjelaskan, pertemuan tersebut sejatinya telah dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli mendatang. Agenda itu diharapkan dapat menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan anak, sekaligus memperjelas langkah ke depan yang akan diambil oleh masing-masing pihak. Meski demikian, Kris Samsiwu menegaskan bahwa pihaknya tidak bersikap kaku terhadap jadwal yang telah ditentukan. Mereka memberikan keleluasaan kepada pihak Ruben Onsu apabila waktu yang telah disepakati dirasa kurang sesuai. Menurutnya, komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama dalam proses ini. Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa pendekatan yang diambil saat ini mengedepankan itikat baik serta upaya menjaga situasi tetap kondusif. Dengan adanya komunikasi yang lancar, diharapkan proses pembahasan hak asuh anak dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Kami memberikan surat kepada Bang Minola untuk mengundang. Alhamdulillah, Bang Minola sudah menjawab itu juga. Kami sudah mengatur untuk pertemuan. Ya, masalah waktu dan tempat awal dalam undangan kami tidak menyampaikan soal waktu. Kenapa? Karena kami sangat menghormati kesibukan Bang Minola, kesibukan klien Bang Minola, sehingga kami menunggu waktu dari mereka karena kami siap kapanpun untuk melakukan pertemuan. Itikat baik kami seperti itu. Lalu dijawab mungkin nanti setelah klien Bang Minola pulang umroh baru kita akan laksanakan. Surat itu sudah dijawab dan kami terima kasih juga ke Bang Minola. Dimanapun saya dengan Bang Minola juga hubungannya masih baik. Klien kami dengan semua permasalahannya hanya fokus satu, yaitu tetap pada saat rapat dengan kita sepenting apapun dia menyempatkan waktu untuk mengangkat telepon dari anak. Jadi itulah situasinya. Jadi meskipun banyak masalah yang sedang dihadapi klien kami, tapi untuk anak dia akan all out. Ya, jadi kalau ditanya kondisi klien kami sekarang ini baik-baik saja dan hanya fokus untuk membahagiakan anak. Ya. Lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak Bang Minola sedang menyiapkan gugatan hak asuh anak. Dan Bang Minola begitu ya, nanti akan dilaksanakan kira-kira tanggal 11 Juli. Namun kami juga kembali memberikan keleluasaan bagi RO dan kuasa hukumnya untuk menyesuaikan waktu. Jadi nanti seandainya waktu tersebut kurang pas begitu dengan jadwalnya, nanti bisa dikomunikasikan, nanti tinggal diinformasikan saja dalam suratnya. Kuasa hukum Sarwenda, Kris Samsiwu, mengungkapkan kondisi terkini yang dialami oleh kliennya Sarwenda, yang saat ini tengah menghadapi situasi emosional yang cukup berat. Menurut Kris Samsiwu, Sarwenda sedang merasakan kesedihan mendalam,
Namun di tengah kondisi tersebut, ia tetap berusaha untuk tampil tegar, terutama di hadapan kedua anaknya. Hal itu dilakukan agar anak-anaknya tidak ikut larut dalam kesedihan yang sedang ia rasakan. Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang ibu, Sarwenda berupaya menjaga suasana psikologis anak-anaknya agar tetap stabil. Ia memilih untuk tidak memperlihatkan air mata di depan mereka, meskipun secara pribadi ia sedang berada dalam keadaan yang tidak mudah. Bisa dibayangkan, jika seorang ibu menangis di depan anak-anaknya, maka mereka juga bisa ikut merasakan kesedihan yang sama. Klien kami sebisa mungkin menahan tangis di depan anak-anaknya, di depan media, sebisa mungkin dia tahan, supaya anaknya tidak melihat bahwa ibunya nangis dan dia menjadi sedih, dia menghindari supaya nangis sedih, dan yang pasti dia hanya fokus bagaimana membahagiakan anak. Ya, jadi kadang-kadang saya juga bingung kalau misalnya kita setiap TV ke semua menangis ini, jangan kasihan, nanti anak-anaknya ikut sedih. Kalau bisa kita sama-sama, ayahnya juga tegar, ibunya juga tegar, gitu, ya kan? Jadi semua bisa ditangkap oleh anak ini, anak-anak dua orang ini bisa melihat bahwa orang tuanya juga orang-orang yang tegar, ya. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.